pada kesempatan ini karena kami belum menerima dokumen lengkap dari PT Wabu Internasional ini, kami berharap sebelum dikaji secara teknis ini tidak ada terjadinya simpang siur dan hiruk pikuk di lokasi dan ada pro yang kontra. Karena kenapa sampaikan seperti ini? Kita tidak mau nanti menjadi beban pemerintah kalau ini terus dipaksakan jika ada masyarakat yang menolak. Jadi yang terbeban setelah diberikan rekomendasi adalah pemerintah daerah. Ini berdasarkan pengalaman yang terjadi selama ini. Memang kadang-kadang kita sepakat dari awal, tapi kita tidak sepakat pada akhirnya tidak sesuai dengan dokumen yang disusun. Jadi mungkin peringatan awal yang harus kami sampaikan berdasarkan pengalaman yang kami alami selama ini. Kita sangat direpotkan Pak dengan keingkaran perusahaan di lapangan dengan tidak mengikuti dan bukan yang mereka susun. Kita yang sangat direpotkan. Kenapa belum apa-apa sudah ada penolakan yang miris masif di kalangan masyarakat ya? Sebenarnya ini belum apa-apa. Masih tahapan-tahapan yang dilakukan ini oleh perusahaan, tahapan yang biasa-biasa saja, belum sampai ke operasional, tapi penolakannya miris masif. Ini sebenarnya yang perlu kita garis bawahi. Sebelum saya bertanya, saya sedikit bercerita. Inilah kami masyarakat sebenarnya mengalami trauma berangkat dari trauma situlah sehingga kami menganggap bahwa tidak ada ketaatan seperti Bapak Kepala Dinas sampaikan tadi, ketaatan pihak perusahaan dalam menjaga komitmen. Nah, di sini kalau kita lihat dari nama perusahaan itu PT Indonesia Huawei Internasional. Seharusnya internasional itu PT sudah ternama dan mereka tahu apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk meyakinkan masyarakat sehingga kegiatan pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Nah, di sini kami dari masyarakat sebenarnya bukan 1-2 orang yang menolak. Nah, kalau berbicara seperti Bapak Jaki tadi bilang, kalau di kalangan kecil atau pihak pemangku jabatan aja yang kita bercerita panjang lebar, kita selalu melihat ke depan, tetapi tanpa mengkaji hal-hal yang sudah terjadi di belakang-belakang. Nah, di sini kami masyarakat, apa tindak lanjut dari perusahaan agar kami masyarakat ini merasa yakin dan merasa ada itikat baik dari perusahaan sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan sesuai keinginan kita semua. Ya, mungkin dari saya cuma itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak alasan yang tertolak dengan sebab galian C tersebut. Kalau tanya baca ini salah satu haji negatif, salah satu haji terjadi abrasi longsor. Lepas longsor kemungkinan akan pihak PT melakukan aklamasi. Kemudian kualitas air bisa disebabkan seperti penjelasan Bapak tersebut, Bapak tadi, bisa disebabkan dengan tumpahan minyak ataupun oli. Kemudian kebisingan dan keresahan masyarakat. Ini kemungkinan data dari pihak PT setelah disurvey. Cuma yang memberatkan bagi kami di masyarakat Desa Babalung, boleh katanya tepu dalam forumnya adalah seluruh dan hampir semua masyarakat Babalung ada adat ataupun kearifan lokalnya setiap tahun. Kalau ini musim temangguk, musim mempukat, dan musim luluh. Kemudian musim anak bungkuh, anak luluh. Jadi
yang posisi di dalam krung, di dalam kuala. Kalau seandainya dilakukan penggalian C tersebut, otomatis kualitas air akan tercemar dengan disebab salah satunya tumpahan minyak ataupun oli. Maka bila ini terjadi, ungkut yang tak guna ungkut luloh, ungkut langka luloh, bisa-bisa hampir lebih sabar ungkut luloh ni. Nyo bila nyo terjadi, maka ekosistem ataupun habitat dia akan terganggu. Juga anak buku huji akan terganggu. Bila nyo musiman nyo takalon dengan ekonomian masyarakat, bila nyo terjadi musiman ji, tip malamnya hampir paling tidak 20 juta penghasilan keseluruhan ji. Bisa sabah jalur kerana 10 bongkot. Kali tak kira 10 sodoh sabah bongkotnya. Bahkan lebih. Mungkin Bapak Kukman tahu persis. Jadi jika terjadi, keekonomian akan merosot, kemudian ungkut langkahnya akan hilang. Dan juga terjadi keresahan masyarakat akibat kesempitan ekonominya, akibat penggalian sel jika terjadi. Dan saya sampaikan kepada tim teknik dalam bidang lingkungan hidup khususnya ungkutnya, perikanannya, beliau tidak bisa dalam sekilas ini tidak bisa menjawab karena bukan tim teknik, bukan di bidangnya. Maka kemungkinan kami dan beberapa sampai kepada dinas LHK lingkungan hidup. Jadi apa yang disampaikan oleh dinas tersebut memang betulnya begitu. Artinya keekonomian seluruh masyarakat sebagian di pusatnya di kuala tersebut. Nyo pagi nak menyaring sampai malam juga nak untuk jadi. Jadi bila ini terjadi, maka pencemaran air limbahnya tersebut bisa terjadi dan ekosistem atau habitat ungkutnya akan terganggu, kemungkinan handali ungkutnya ninan. Nyo sebagai selayang pandang, mudah-mudahan bisa tanya cerna sama-sama. Saya selaku kecil, saya mengikuti rencana masyarakat. Kalau memang masyarakat itu menolak, saya tetap menolak. Karena yang lebih utama, saya pertimbangkan itu bukan PAD-nya daerah. Karena PAD daerahnya itu, karena daerah kami Tripa itu sangat dikesampingkan. Itu mana Pak Bupati tadi, saya ingin menyampaikan. Jadi ini suara hati rakyat Tripa. Ya, mungkin saya akan menimpa lagi. Jadi memang daerah Tripa ini tolong Bapak perhatikan. Jadi jangan utamakan perusahaan. Jangan utamakan perusahaan dulu. Jadi dipikirlah macam mana Tripa itu mencari solusinya. Cuman saya sebagai pribadi kecil, saya tetap menolak. Karena pinggir sungai itu kebun masyarakat semua. Saya lebih utamakan masyarakat di dalam usaha. Cuma sekian Pak. Yang kami ragukan ke depan, apabila ini terjadi, yang punya kebun kami kalau di ujung itu bukan 50%, Pak, 40% ada yang di tepi sungai. Sebelum datang ataupun sebelum pekerjaan ini dimulai, ini sudah ada yang jatuh. Apa-apa yang ditanam di pinggir sungai itu, kalau sebelah ini jatuh batang sawit, sana mungkin ujungnya tidak juga. Ada yang rugi, ada yang untung. Apalagi kalau sudah masuk PT ini, mungkin lebih banyak ruginya lagi. Walaupun ada yang penanganannya ganti rugi, tapi saya rasa ruginya lebih banyak daripada untungnya. Oleh karena itu, mohon Bapak pertimbangkan sebelum kita melaksanakan kegiatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hampir semua masyarakat yang berdomisili di Tripa Makmur menolak. Secara garis besar kita tidak bisa menyalahkan masyarakat.
Karena pengalaman masyarakat di kampung, Pak. Kita berpengalaman ketika kita membuat sebuah palet. Ketika palet itu lengkap dan kita dalamkan, tebing daripada palet tersebut tetap amblas. Itu ilmu masyarakat, Pak. Tidak boleh disalahkan masyarakat. Maaf, sebelum saya lanjutkan acara ini, kalau ada bahasa saya agak kasar, mungkin mulut saya yang terpakai sebentar, Pak. Bahasa rakyat. Bapak harus maklum. Rakyat berbicara tidak sopan, mungkin itulah yang namanya rakyat. Mohon maaf, mungkin tubuh saya yang terpakai, mulut saya yang terpakai, bahasa rakyat. Cuma di sini, kalau memang sistem simbiosis mutualisme perusahaan menguntungkan sementara daerah dan rakyat tidak dirugikan, kami tidak keberatan. Tetapi pengalaman yang sudah kami alami khususnya di Kripa Makmur, Pak, dan Darul Makmur, setiap perusahaan dan investor yang masuk ke daerah kami akhirnya nihil, bohong semua. Tidak ada yang untung bagi kami, Pak. Contoh sekarang masih bergejolak, itu namanya PT perusahaan. Rakyat gigit jari sekarang, Pak. Tapi kami tidak menuduh perusahaan yang akan mau masuk. Cuma saya selaku masyarakat Kripa Makmur dan juga hari ini mungkin dipercaya oleh masyarakat Darul Makmur Raya, sementara saya sebagai anggota DPRK Kabupaten Negaraya kebetulan di Komisi 3 atau Komisi C yang ketuanya ini Bapak Zulkarnaini. Tapi di sini juga saya mohon maaf, saya juga sangat kecewa. Dari kemarin saya tidak tahu bahwa acara hari ini, dari jam 10 baru disampaikan oleh sama Pak Ketua. Pak Ketua juga baru menerima kabar. Ini sebenarnya ada apa juga? Saya sekilas sudah tahu Pak acara hari ini, tapi di situ saya lihat DPRK tidak berwenang. Tapi dengan tiba-tiba hari ini, maka saya jujur saya katakan Pak, mandi aja nggak sempat. Karena kenapa? Ini menyangkut dengan masyarakat di bawah. Jangan nanti dikatakan saya sudah dipilih, hari ini tidak nampak wajahnya. Apapun, kalau masyarakat dirugikan, saya pertahankan, itu tidak boleh terjadi. Maaf Bapak, maaf. Kan Bapak punya tim teknik. Makanya dari awal saya katakan rakyat yang disalahkan. Cuma ilmu dan pendapat rakyat cuma sampai situ. Tapi kalau masyarakat diuntungkan, daerah tidak dirugikan, kesejahteraan masyarakat tercapai, mungkin masyarakat tidak menolak. Cuma di sisi lain, yang namanya investor masuk ke suatu daerah, kalau tidak ada bahan yang akan diambil, nggak mungkin masuk Pak. Nggak ada gratis di dunia ini. Nggak mungkin Bapak buang-buang energi mau masuk ke Kripa. Tapi di samping itu perlu juga kita ketahui bersama. Maaf, mungkin ini bahasa rakyat Pak, dari pihak pemerintah Kabupaten Negaraya, Kripa memang terbesit seperti daerah yang sudah terisolir Pak. Kurang perhatiannya dari pemerintah dari dulu Pak. Sekarang mungkin dari penderitaan rakyat yang dihadapi selama ini, mungkin hikmah dari penderitaan itu lahir di Kripa hari ini. Kenapa seperti Bapak bilang tadi, seluruh Aceh udah Bapak periksa, cuma kok di Kripa yang paling sumber daya alamnya paling potensi. Mungkin itu hikmahnya. Tapi kalau bagi masyarakat tidak pernah dirugikan, daerah tidak pernah dirugikan, saya rasa masyarakat tidak pernah menolak. Tapi kenapa masyarakat hari ini menolak? Pengalaman yang sudah ada Pak. Ini kita berdasarkan pengalaman. Sekarang jalan jadi sungai Pak. Ya kan? Jalan jadi sungai, Bapak sendiri sudah pernah survei. Ya kan? Ini yang paling jalan sekarang Mon 2. Itu seperti Bapak Gila katakan, plastik sudah nampak. Mon 2, Kabung, Luk Pejagaan, Green 7. Itu yang akan amblas. Kemarin juga sudah ditangani darurat oleh kebetulan Bapak Seda dulu masih menjabat sebagai Kadis UPR-nya, mereka lebih mengerti. Itu kalau tidak sempat ditangani darurat, mungkin jalannya udah nggak ada lagi. Sekarang apalagi di Kripa, jalan berlubang. Sebaliknya Pak, sekarang bukan jalan berlubang, lubang yang akan berjalan. Pindah terus. Kita mengharap di kabupaten itu jalan provinsi Pak. Sudah puluhan tahun, kok bantuannya nggak turun-turun? Ini yang kami herankan. Oh nanti pihak perusahaan ingin menangani, ada tim tekniknya. Kalau dikeruk itu sungai Kripa, kalau tebingnya memang dijamin aman, dijamin nggak terganggu, masyarakat saya rasa nggak ada keberatan. Tapi ini berbicara bahasa pengalamannya Pak.
pengalaman yang udah kami alami puluhan tahun. Karena TRIPA itu bukan nama yang baru, Pak. Saya begitu terbuka mana sudah ada itu TRIPA. Tapi perhatiannya sampai sekarang kurang. Kita bukan menyalahkan pemerintah yang dulu. Oke, mungkin sekarang TRIPA ada perwakilan. Hari ini sudah ada, apa mesti dimulai kayak gitu juga? Jangan, Pak. Jangan. Kalau itu merugikan masyarakat, secara umum kami Darul Makmur Raya menolak. Saya pribadi sebagai anggota Dewan Perwakilan mentah-mentah saya tolak. Tapi kalau membuat kebijakan masyarakat, saya juga ikut setuju, Pak. Ikut setuju. Simbiosis mutualisme. Bapak dapat kami tidak dirugikan. Itu saja, Pak. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebelum saya akhiri. Ini mulut saya yang berbicara rakyat, ya. Mohon rakyat kurang pendidikan, mungkin bahasanya bosan dan tidak sopan. Kemudian kedalaman pengerukan itu pun berpengaruh pada tingkatan longsornya. Semakin dalam Bapak geruk, semakin lebar terjadi longsoran. Itu. Nanti tanggung jawab siapa itu? Jangan membebani pemerintah seperti Pak Yudin Sambu bilang tadi. Jadi pajak yang kita terima katakanlah 100 juta, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah Bapak di era rupiah. Ini sudah terjadi ini. Dinas Lingkungan Hidup Komisi 3 disibukkan. Akhirnya kami buat SPT untuk pergi kemana-mana, melakukan berbagai, itu kan beban pemerintah, Pak. Kami ditekan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Kalau kami tidak respect seperti Pak Sulaiman dan bisa-bisa ke depan tidak dipilih lagi. Artinya itu sebuah amanah, sebuah tanggung jawab yang harus kami lakukan. Jadi saya pikir ini urusan bisnis. Bapak menjalankan urusan bisnis. Kami pemerintah juga harus memperhitungkan dari sisi bisnisnya. Berapa keuntungan yang bisa Bapak berikan dan berapa kerugian yang akan kami alami. Kerugian bukan hanya sektor masyarakatnya, daerahnya untuk menangani masalah-masalah Bapak. Kemudian tenaga kerja juga berdasarkan pengalaman, ngomong awal itu seperti itu. Menampung tenaga kerja itu salah satu alasan investor itu masuk. Ketika masuk dari mana-mana itu. Jadi justru orang-orang dagang banyak yang menganggur. Di sini tadi Bapak menjelaskan bahwa dampak-dampak atau penyebab-penyebab banjir. Dampak apabila pengelolaan yang tidak baik itu bisa menimbulkan terjadinya abrasi atau longsor, kualitas air turun, gitu Pak ya. Kemudian terjadinya kebisingan. Kalau terjadi kebisingan, Bapak jangan beli mesin jenang, beli mesin made Eropa supaya tidak terlalu bising, walaupun mahal kan, mahal supaya nyaman masyarakat kan tidak apa-apa. Kemudian di sini keresahan masyarakat kan Bapak tidak uraikan apa. Jadi di sini Bapak masih kurang lengkap menurut saya. Ya, dampaknya ini Bapak masih lengkap menguraikan. Ada dampak-dampak lain seperti merusak ekosistem air. Tadi Pak Kecil, tadi Pak siapa? Bapak sudah menyinggung, ya, merusak ekosistem air yang mengakibatkan bagi terancam bagi punahnya marga satwa. Ini juga tidak bisa diabaikan, ini persoalan lingkungan. Ketika menyangkut dengan masalah lingkungan, Bapak bukan hanya urusan dengan masyarakat kita, bukan hanya urusan dengan pemerintah dan DPR ada, tapi juga urusan dengan pemerintah Indonesia, bahkan dengan dunia. Urusan lingkungan, urusan dunia, Pak. Bapak kan tahu, TRIPA. Dari mana Bapak dari mana sana? Dari mana Aceh? Ya, mungkin di mana-mana orang sudah tahu TRIPA. Karena TRIPA tidak hanya dikenal di Indonesia, sudah kenal di tingkat dunia. TRIPA itu sudah dikenal di dunia. Tapi dalam perspektif negatif, Pak. Karena adanya kerusakan lingkungan di TRIPA, maka menjadi perhatian dunia terhadap TRIPA. Maka nama TRIPA dikenal oleh dunia dan menjadi respon dunia. Maka kami harapkan jangan sampai nanti perusahaan Bapak bagian daripada perhatian dunia.
Itu. Kemudian ada dampak lain, bahwasanya ekonomi masyarakat seperti dijelaskan tadi, ada kearifan-kearifan lokal di masyarakat setempat. Kemudian sungai itu menjadi objek ekonomi rakyat, masyarakat memasang buku, memancing dan lain sebagainya. Dengan Bapak masuk ke situ, itu kan pasti akan merusak ekosistem air. Ini juga akan berdampak pada menurunnya, merosotnya ekonomi daripada rakyat. Kemudian dampak lain, namanya jadi keracunan air. Oleh karena endapan-endapan yang Bapak gali itu. Coba Bapak kaji secara teknis apa benar yang saya katakan atau tidak. Dan tentunya dari pemerintah negara yang nanti kan juga akan melakukan kajian terhadap dampak-dampak yang dihasilkan itu. Kemudian di Kurung Tripa, walaupun belum banyak, tetapi sudah lumayan anggaran pemerintah itu dikucurkan untuk penanganan masalah banjir di Kurung Tripa. Dibikin bronjong, pancang dan lain sebagainya, ya, baik oleh pemerintah negara maupun oleh pemerintah provinsi. Saya pikir juga ada dari APBN juga. Itu kalau nanti Bapak Guru terjadi longsor dan lalu tanggul-tanggul yang sudah dibangun oleh pemerintah itu jatuh, nanti jangan Bapak minta pemerintah yang bangun lagi. Jadi ini tanggung jawab perusahaan itu sejauh mana terhadap dampak-dampak itu. Dan tanggung jawab itu harus dibuat satu komitmen dengan dokumen yang sah. Perjanjian-perjanjian yang mengikat antara pihak perusahaan dengan pemerintah. Nanti jangan bilang pemerintah kejam. Sebenarnya sedikit ada masalah tutup. Tapi baru-baru ini menutup 2 perusahaan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dibilang kejam dan lain sebagainya. Gimana kejam? Orang telah melakukan beberapa terjadi pelanggaran aturan. Maka pemerintah harus tegas. Ya, saya pikir itu hanya beberapa saja. Sudah berapa Pak? Sudah 10. Mungkin dalam beberapa hari ini akan ada tambahan lagi. Karena kita tentunya kan akan menyerap aspirasi dari masyarakat juga. Nah, masyarakat tadi siapa yang bilang untuk masyarakat kami awam? Salah. Kalau masyarakat awam tidak menolak. Nah, kalau masyarakatnya kritis dan cerdas, makanya mereka menolak. Jelas. Dan kritik dengan bilang-bilang di masyarakat awam. Nanti ganti lagi. Mungkin itu Pak beberapa catatan. Itu jawab kita tidak ingin lingkungan ini rusak, masyarakatnya dan rusak. Tentunya kita baik DPR maupun pemerintah sangat mendukung investasi di Naganaya. Bahkan Bupati sibuk itu melobi berbagai perusahaan dalam dan luar negeri untuk masuk berinvestasi di Naganaya. Namun pada sisi lain, perusahaan juga harus taat pada aturan-aturan yang ada, menghargai kearifan lokal yang berlaku di Aceh maupun di Naganaya. Darul Makmur Raya seperti penyampaian tadi, penolakan ini kenapa ada? Karena memang trauma-trauma psikis yang memang sudah tertanam dalam jiwa kami. Setiap perusahaan-perusahaan ingin meminta izin, itu bahasa awalnya manis sekali. Bahkan ada perusahaan yang menipu rakyat. Janjinya akan membangun pabrik sabun. Terakhir yang dibangun di dalam desa masyarakat itu pabrik kelapa sawit. Dan warga Tripa belum maju saja saat ini. Itu setiap tahunnya ada di Das Kurung Lami itu Tripa itu limbah perusahaan. Seperti kata Pak Jal tadi itu di bidang lingkungan yang dirusak oleh perusahaan-perusahaan nakal. Selanjutnya, peluang pekerjaan bagi masyarakat yang di sini tertulis rapi dan indah. Itu ketika nanti perusahaan hadir, apalagi ini perusahaan ada di induknya di luar Aceh. Itu cara mengeluarkan warga lokal itu adalah dengan memindah tugaskan ke luar Nagan. Nah, itu udah pasti nantinya. Bukan pembinaan. Nah, itu bagaimana caranya nanti
tolong bapak-bapak sampaikan pembinaan kepada masyarakat yang mungkin agak ganjil becut. Nah, itu harus ada pembinaan, jangan dimutasi ke tempat lain. Itu kalau memang nanti ini direalisasi oleh pemerintah kita. Selanjutnya ekonomi masyarakat, itu tadi yang sudah dibahas oleh Pak Faisal. Terkait dengan CSR-nya, itu kan Bapak sudah mengkali-kali terkait dengan pemasukannya itu ratusan miliar. Seharusnya di dalam dampak positif ini juga ditulis dengan jelas dampak kehidupan masyarakat itu melalui CSR itu berapa persen dari laba perusahaan itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya.